bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. PPN 12% untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tak jadi naik. Maka Mahkamah Kehormatan Dewan MKD akan memanggil anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, karena dugaan pelanggaran etik. Rieke dilaporkan oleh seorang pria misteris bernama Alfajri Aditya Prayoga yang menilai politikus PDIP itu memprovokasi publik untuk menolak kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%. Demikian tertulis pada surat panggilan sidang yang ditekan Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgan 27 Desember tahun 2024. Dalam surat itu MKD mulanya akan menyidang Rieke pada Senin 30 Desember tahun 2024 pukul 11 WIB di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan. Namun akhirnya ditunda hingga masa reses DPR berakhir. DPR diketahui reses hingga 20 Januari tahun 2025. Dekgan mengonfirmasi perihal pengunduran jadwal sidang itu. Dia benar diundur, kemungkinan nanti setelah masuk masa sidang. Karena kami cek, anggota masih di dapil, ada yang masih Natalan juga. Katanya dikutip, Kamis 2 Januari tahun 2025. Terkait ini, Ketua DPP PDIP Degdi Yefri Sitorus memberikan kritik terhadap MKD. Degdi mengatakan laporan pelanggaran kode etik terhadap Rieke Diah Pitaloka bakal berdampak terhadap daya kritis anggota DPR. Diketahui, sebelum pemanggilan itu, keponakan Prabowo Rahayu Saraswati, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra heran dan menyentil Onang. Sebab PDIP sudah lupa mereka Ketua Panja yang mengusulkan PPN 12% dan turut menggolkan RUU HPP dan Ketua Panja RUU. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya? Kata Rahayu dikutip Senin 23 Desember lalu. Terpisah, Rieke justru heran dengan pemanggilan itu, sebab itu merupakan kritik dan masukan buat pemerintah dalam tugas. Ia mempertanyakan video mana dianggap provokasi.